adik-adik, sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari dari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walau kita beribadah secara online, Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Pasti adik-adik kabarnya baik, sukacita Wah, pastinya. puji Tuhan banget ya Kak Novi ya. Balik lagi di sekolah minggu. Untuk minggu ini ada Kak Tina dan Kak Novi. kita akan bawa pujian, apalagi nih Kak, penyembahan. Dan pastinya nanti ada satu orang kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ditunggu ya, dan harus selalu ditonton. Sebelum itu jangan lupa like, Komen. dan subscribe. Oke? Oke, adik-adik, sekarang kita mau mulai ya. Sebelumnya, adik-adik sebelumnya kalian pasti udah pada mandi dong. Udah dong kakak. Udah pada wangi ya Kak? Iya dong. Iya dong, anak Tuhan tuh harus wangi, harus bersih, apalagi Kak? Cantik ganteng pastinya. Oh, pastinya Kak. Yang paling utama apa Kak Novi? Tahu firman Tuhan. Betul sekali. Yuk kita mau angkat pujian kita untuk pagi hari ini. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Kita mau ibadahnya nggak lemes-lemes, nggak apa namanya, pokoknya harus penuh hati. Jadi kalian harus bangkit berdiri. Oh, semangat dan sukacita ya. Oke, betul Kak Novi. Tangan lu dong. Aduh senangnya naik kereta. Siapa Kak? Kereta besar. Buatan Tuhan, supirnya Yesus, jalannya lurus, yang naik anak Kristus, yang naik anak Kristus. Aduh, baik Kak. Aduh sedihnya naik kereta, kereta kecil buatan iblis, supirnya ngantuk, jalannya nubruk, yang naik anak iblis, yang naik anak iblis. Lagi ya, dari awal lagi ya. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan, supirnya Yesus, jalannya lurus, yang naik anak Yesus, yang naik anak Yesus. Aduh sedihnya naik kereta, kereta kecil buatan iblis, supirnya ngantuk, jalannya nubruk, yang naik anak iblis, yang naik anak iblis. Adik-adik sebelumnya mau banyak, pasti adik-adik baru dengar lagu ini ya Kak Novi ya, pasti Iya, ya. pastinya dong, Jadi Kak. lagu ini adalah lagu yang sangat legend. Lagu yang sangat lama yang pada saat Kak Tina dan Kak Novi masih sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau share juga nih buat adik-adik supaya adik-adik tahu juga nih lagu yang luar biasa ini, oke? Oke ya. Kita mau nyanyi dari awal ya, kalau adik-adik gak tahu liriknya kan boleh baca di bawah ini, oke? Oke kakak. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya siapa? Supirnya Yesus, jalannya lurus, yang naik anak Kristus, yang naik anak Kristus. Aduh sedihnya nih naik kereta kecil. Sedihnya naik kereta, kereta kecil buatan iblis, supirnya ngantuk, jalannya nubruk, yang naik anak iblis, yang naik anak iblis. Lagi ya. Aduh senangnya naik kereta. Kereta siapa? Kereta besar buatan Tuhan, supirnya Yesus, jalannya lurus, yang naik anak
Agustus. Kita mau sambung pujian kita, masih semangat, oke? Semangat dong. Bila roh Allah ada di dalamku, oke? Oke kakak. Kita mau pergi ke gurun dulu adik-adik. Siap-siap pakai gerakan ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Kasih tangan dulu dong buat teman-teman. Nah, kita mau sambung pujian kita, oke adik-adik? Oke. Kita mau jadi pasukan berkuda, pasukan berjalan ya. Laskar Kristus, oke? Kayak gerakan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laksanakan lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laksanakan Kristus. Saya laksanakan Kristus, siap gerak, yes. Saya laksanakan Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laksanakan Kristus. Saya bukan pasukan jalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laksanakan Kristus. Saya laksanakan Kristus, siap gerak, yes. Saya laksanakan Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laksanakan Kristus. Saya bukan. Saya laksanakan Kristus, siap gerak, yes. Saya laksanakan Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laksanakan Kristus. Tapi saya apa? Tapi saya laksanakan Kristus. Tapi saya laksanakan Kristus. Kita udah muji Tuhan dengan semangat ya kan Mopi Iya, ya. Kak Tina. Nah, saatnya kita mau mendengarkan. Firman Tuhan. Jadi kita mau siapkan hati kita lebih lagi, kita mau serius, kita mau angkat pujian kita, kita mau Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, ajar kita menjadi anaknya yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, jadi anak-anaknya juga menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun anak-anak Tuhan Yesus berada. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui
anak yang bisa membanggakan nama Tuhan. Itu sudah lebih dari cukup buat menyenangkan hati Tuhan. Yesusku terima Dan syukur setiap anak-anakmu ya Bapa. korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan Yang mengalir di hati kami ya Bapa. yang mengalir di hati Yang mengalir di hati kami ya Bapa. yang mengalir di hatiku yang sebagai persembahanku. Kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam doa, kita mau sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, gak main-main, hanya berfokus hanya pada firman Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak yang dengar firman Tuhan, dan juga bisa menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam firman Tuhan. Bapa, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan dengan puji-pujian dan penyembahan-Mu ya Bapa. Sebentar kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan dengan firman-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan, Kakak Desi yang akan menyampaikan firman Tuhan, yang pakai Kakak Desi secara luar biasa untuk menyampaikan firman-Mu, supaya anak-anak boleh mengerti, supaya anak-anak boleh menjadi berkat, boleh terberkati oleh firman yang disampaikan oleh Kakak Desi, Tuhan Yesus, dan bisa menjadi berkat dimanapun anak-anak sekolah minggu berada. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih? Pasti luar biasa dong. Udah pada siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, sekarang kalian boleh duduk, cari posisi yang senyaman mungkin, yang biar kalian gak keganggu sama yang lain. Nah, kalian buka Alkitab kalian di Kejadian 22. Nah, di Kejadian 22 ini di ayat 1-19 itu membicarakan tentang kepercayaan Abraham diuji. Diuji kayak gimana sih? Masa kepercayaannya diuji? Diuji sama siapa ya kira-kira? Oh iya, kakak mau tanya nih, di sini punya nggak kakek atau opung atau engkau yang usianya itu 100 tahun? Atau juga nenek yang usianya 90 tahun? Ada yang punya nggak? Nah, di sini tuh kakak mau ceritain kalau Abraham dan istrinya Sarah, yang Abraham usianya 100 tahun dan Sarah usianya 90 tahun, mereka tuh menerima mukjizat dari Tuhan. Mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki yang mereka namai Ishak. Nah, mereka tuh sangat bahagia sekali karena mereka akhirnya mempunyai keturunan. Padahal mereka udah tua loh adik-adik, tapi Tuhan tuh masih mempercayai mereka untuk mempunyai keturunan. Nah, akan tetapi pada suatu hari Tuhan Yesus meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak adik-adik. Kenapa ya? Kok Tuhan Yesus nyuruh Abraham untuk korbanin anaknya? Padahal Abraham itu cuma punya satu orang anak, dan itu Ishak. Kenapa ya kok Tuhan Yesus suruh Abraham seperti itu? Nah, kira-kira nih adik-adik, Abraham mau gak sih korbanin anaknya satu-satunya? Contohnya nih, adik-adik juga punya makanan tinggal satu-satunya terus adik suka, tapi teman-teman adik-adik atau kakaknya atau yang punya adik mau, kira-kira kamu nih mau gak kasih itu? Nah, Abraham mendengarkan apa perintah Tuhan. Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria. Nah, pagi-pagi dia membawa keledainya dan 2 orang pembantunya bersama Ishak, dan dia juga menyiapkan kayu bakar beserta api untuk dibawa ke tanah Moria di salah satu gunung yang telah ditentukan oleh Tuhan Yesus untuk mempersiapkan korban bakaran. Nah, untuk dia sampai ke tanah Moria itu
itu memerlukan waktu yang sangat lama sekali adik-adik, karena itu jauh sekali. Mereka perlu waktu selama 3 hari. Nah, selama perjalanan sudah 3 hari, sampailah mereka di tanah Moria. Dan Abraham menyuruh 2 pembantunya itu tinggal diam di situ menunggu mereka kembali lagi. Sedangkan Abraham bersama Ishak anaknya, mereka melanjutkan perjalanan ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, di saat mereka berjalan, Ishak membawa kayu bakar dan Abraham membawa pisau serta api. Di tengah perjalanan, Ishak bertanya kepada ayahnya, "Bapak, di manakah domba untuk korban bakaran itu?" Lalu Abraham menjawab, "Tuhan yang akan menyediakan." Mereka melanjutkan perjalanannya dan sampailah mereka di tempat yang ditujukan Tuhan. Di situ Abraham langsung menyiapkan mezbah dan menaruh kayu bakar. Tiba-tiba Ishak diikat dan ditaruh di atas kayu bakar. Saat Abraham hendak mengorbankan Ishak anaknya yang tunggal itu, tiba-tiba ada malaikat Tuhan dari langit berbicara, "Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu, jangan kau bunuh anak itu, karena aku mengetahui bahwa engkau mengasihi aku dan engkau setia kepadaku." Lalu tiba-tiba Abraham melihat bahwa di sana ada domba yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Lalu dia mengambil domba itu dan mengorbankan domba itu menggantikan anaknya yang tunggal Ishak. Setelah itu tiba-tiba ada Tuhan Yesus berkata lagi yang kedua kali, ada suara malaikat Tuhan yang berbicara bahwa Dia akan memberkati keturunan Abraham sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi laut. Itu banyak banget kan adik-adik. Nah, Tuhan Yesus akan memberkati Abraham karena oleh keturunan-keturunannya lah maka seluruh bangsa di bumi ini akan diberkati. Nah, saat itu setelah Abraham memberikan korban bakarannya, kembalilah Abraham bersama Ishak menemui 2 pembantunya itu dan mereka pergi ke Berseba untuk mereka tinggal di sana. Nah, adik-adik, kesimpulan daripada firman Tuhan ini adalah bahwa kita itu harus mengasihi Tuhan, kita itu harus mencintai Tuhan, kita harus setia, kita harus dengar-dengar apa kata firman Tuhan, kita tuh harus mau meninggalkan keegoisan kita harus tinggalin, kita main HP, kita harus rela untuk enggak jalan-jalan dulu, kita harus rela enggak ngapain lagi ya, kita pokoknya meninggalkan segala aktivitas kita untuk kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mencintai kita, maka kita juga harus menyayangi Tuhan Yesus dengan kesetiaan kita, dan kita mengasihi Tuhan Yesus dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, sekian ya firman Tuhan ya. Semoga adik-adik terberkati. Sekarang kita tutup Alkitab kita mau berdoa. Yuk kita berdoa yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu, kami juga telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, berkati kami, pakai kami, ajar kami untuk setia seperti Abraham yang diuji, tapi kami tetap setia dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya.